Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Oke, pada video kali ini saya akan menjawab keluhan yang sering dialami oleh pengguna program iPOS, yaitu masalah koneksi yang lemot. Ya, banyak sekali di sini pengguna iPOS yang mengeluhkan bahwa koneksi antara server dengan kliennya itu lemot atau lambat atau ya pokoknya begitu dah. Padahal koneksinya lokal ya, maksudnya berada di satu jaringan yang sama tapi masih lemot. Nah itu biasanya tuh permasalahannya adalah di koneksi WiFi ya. Karena yang mengalami seperti ini biasanya itu kejadiannya dia menggunakan koneksi WiFi. Ya, misalnya seperti ini. Di ruangan ini ada dua komputer yang bersebelahan ya. Dua komputer bersebelahan tapi dua-duanya menggunakan koneksi WiFi. Sedangkan router WiFi-nya mungkin ada di ruangan lain atau mungkin ya katakanlah dari sini berjarak sekitar 10 meter. Otomatis kan transfer datanya itu walaupun dia berdekatan komputernya, tapi dia dari sini, dari komputer server ke router dulu yang berada di jarak 10 meter itu, baru dari router ke si klien. Jadi kayak muter gitu ya. Nah itu kalau pakai WiFi, kalau misalkan beda ruangan gitu ya, ada terhalang tembok atau apa, pasti jaringannya lemah, pasti itu udah pasti. Jadi bukan masalah internet ya, karena di sini koneksi lokal. Mungkin beda cerita kalau permasalahannya itu yang menggunakan VPN atau VPS. Nah itu beda lagi, mungkin nanti kita akan bahas. Nah yang akan kita bahas saat ini adalah yang koneksi lokalnya. Karena ya di zaman sekarang itu namanya jaringan itu sudah jadi sebuah kebutuhan ya. Jadi istilahnya buat jualan aja kita perlu jaringan gitu, perlu koneksi gitu kan. Kalau mungkin cuma pakai satu komputer aja sih nggak perlu ya. Tapi kebanyakan kan kasir-kasir zaman sekarang, toko-toko yang udah gede terutama kan itu pasti komputernya lebih dari satu. Dan kalau misalkan terjadi lemot itu pasti akan menghambat operasional dari tokonya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini sudah ada komputer server ya. Ini komputer server yang pertama. Koneksinya di sini menggunakan WiFi. Dan memang untuk router WiFi-nya ini lokasinya berada di ruangan yang berbeda ya. Ini untuk WiFi-nya. Kemudian ini untuk sebagai klien ya. Ini laptop sebagai klien. Ini juga koneksinya menggunakan WiFi. Oke. Nah, kendalanya ini misalkan dari laptop ini mau koneksi database iPOS ke sini, itu koneksinya lemot ya, karena memang jaringan WiFi-nya di sini agak lemah ya. Nah, untuk solusinya kita bisa menggunakan yang namanya jaringan LAN tapi pakai kabel ya. Tapi di sini kita nggak perlu pasang sampai ke router utamanya. Jadi nanti ada dua jaringan yang digunakan di sini. Yang WiFi tetap digunakan untuk sebagai koneksi internet ya. Jika butuh untuk browsing dan lain-lain itu masih tetap bisa jalan. Tapi untuk program iPOS-nya nanti menggunakan kabel ya. Jadi beda beda jalur gitu. Untuk koneksi iPOS nanti kita gunakan kabel, sedangkan untuk koneksi internet tetap menggunakan WiFi gitu. Nah itu kan akan jauh lebih simpel ya, daripada kita harus tarik kabel dari ruangan ini ke ruangan yang ada routernya. Itu kan cukup jauh ya, kalau mau tarik kabel akan lebih memakan biayanya, akan jadi lebih banyak pastinya. Oke, untuk alat yang dibutuhkan yang pertama pastinya kita harus ada switch hub ya. Switch hub di sini ada beberapa merek ya. Di sini kita gunakan TP-Link saja. Ini yang 5 port
karena kita mau pakai buat 2 komputer aja. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih dari 5 juga ada yang 8 port, 16 port, dan juga 24 port. Oke, harganya juga murah ini. Kemudian yang pasti kita juga harus punya kabel ini ya, kabel LAN. Banyaknya kabelan dan panjangnya itu bergantung dari banyaknya klien atau PC yang mau kita gunakan ya. Karena di sini ada 2, jadi kita perlu 2 kabel ya. Perlu 2 kabel seperti ini yang nanti akan dikoneksikan ke switch hubnya. Oke, langsung saja kita lakukan instalasi switch hubnya terlebih dahulu. Ini dia switch hubnya. Di sini ada lubang untuk power ya. Nah seperti ini. Kemudian nanti kalian pasangkan saja langsung colokannya ke sini. Nah lalu ini colokan ke listrik ya. Oke, ini sudah menyala ya. Selanjutnya kita pasang kabel LAN-nya. Pastikan juga laptop dan komputer kalian ada port RJ45-nya ya. Karena kalau nggak ada port RJ45-nya juga percuma, nggak bakal bisa dipakai. Oke ya. Ini coba kita cek dulu. Nah, kalau untuk laptop ini dia portnya, coba ya kita cari. Oh, ada di sebelah sini ya. Nah, ini kita pasangkan. Oke, bentar. Nah, ini ya kita pasang di sini. Kemudian ini ujung satunya lagi di kabel yang sama. Ini masukkan ke hub ya. Oke, kita masukkan ke hub. Untuk mau masukin di nomor berapa ini bebas ya, nggak ada keharusan harus nomor berapa. Oke, nah setelah dipasang pastikan lampu indikatornya nyala. Nah ini kalau udah nyala berarti dia sudah terkoneksi ya, lampu indikator sudah nyala. Nah kita pasang satunya lagi untuk ke servernya dan untuk klien. Untuk servernya juga sama ya, harus dipasangkan. Tadi lagi bikin video gua. Mau ngapain lu? Mau ngapain? Tahan dulu. Ini kita pasangkan ke port LAN di PC. Kemudian satunya lagi di switch hubnya. Berantakan ya, nggak apa-apa ya, biar jelas, biar mudah dipahami. Oke, ini sudah terpasang juga untuk koneksi ke PC dan dia sudah nyala juga dua-duanya ini ya. Indikator lampunya sudah nyala, artinya sudah terkoneksi. Nah, sebelumnya kita akan cek dulu ya IP address-nya yang digunakan di komputer server ini berapa. Caranya bisa kalian buka aplikasi CMD di komputer kalian, buka CMD, kemudian ketik saja IP config seperti ini. Nah, di sini kalian bisa cek
Nah, kalau untuk alamat IP yang menggunakan WiFi di sini ya, kalian bisa cek wireless LAN adapter WiFi. Nah, ini IP-nya adalah 100.98. Nah, ini untuk koneksi yang menggunakan WiFi. Sedangkan untuk IP menggunakan LAN di sini masih random ya, masih acak banget ini. 169.254.186.218. Nah, nanti kita akan rapihkan alamat IP ini, kita setting statik supaya mudah diaksesnya dari kliennya. Oke, kita ke laptop yang klien. Di sini kita mau coba tes ping ya. Ini kita tes ping menggunakan koneksi WiFi terlebih dahulu ya, karena untuk alamat IP yang LAN belum disetting. Tadi untuk alamat IP-nya 198.100.98. Oke, kita coba cek. Nah, ini untuk hasil ping menggunakan koneksi WiFi. Oke ya. Untuk menggunakan koneksi WiFi seperti ini hasilnya. Coba kita tes lagi. Oke. Coba kita tes lagi. Kita matikan dulu tadi switch hubnya. Oke. Nah, untuk hasil tes pingnya ini memang nggak stabil ya. Jadi kadang kecil, kadang gede, kadang tinggi gitu. Ya, kalian bisa cek. Jadi memang untuk koneksi WiFi-nya di sini kurang stabil ya. Walaupun di sini terlihat sinyalnya full. Ya, tapi tidak menjamin kestabilannya. Oke. Nah, kita langsung coba setting alamat IP statik di komputer server dulu ya. Kita nyalakan lagi hubnya. Nah, untuk setting alamat IP-nya, karena ini di Windows 10 ya. Di Windows 10 itu kalian bisa langsung ke sini, Network and Internet Setting. Kemudian di Ethernet, change adapter. Nah, lalu di sini pilih yang Ethernet, klik kanan lalu klik Properties. Oke. Di sini pilih yang Internet Protocol version 4, lalu klik Use the following IP address. Untuk alamat IP-nya bebas ya, nggak harus sama dengan gateway-nya, karena kita juga nggak akan gunakan ini untuk koneksi internet juga. Misalnya di sini saya mau pakai 192.168.10. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian klik tab untuk mendapatkan subnet mask. Nah, udah cukup seperti ini aja ya untuk setting alamat IP untuk LAN-nya ya. Jadi gateway-nya nggak perlu diisi dan server juga nggak perlu diisi. Nah, nanti di komputer klien ketika mau setting alamat IP juga usahakan sama ya. Jadi meskipun di sini IP address-nya 192.168.1.10, kalian tinggal merubah angka belakangnya saja. Misalnya jadi 11 atau 12 atau 20 dan seterusnya. Ini kita oke dulu. Oke. Lalu kita coba tes cek lagi di CMD-nya. Apakah sudah berubah IP-nya? Nah, ini ya. Untuk IP Ethernet-nya dia sudah berubah ke 192.168.1.10 dan ini sifatnya statik ya, nggak akan berubah-ubah meskipun nanti berkali-kali restart komputer atau restart switch hub-nya itu nggak ngaruh ya. Oke, untuk server sudah beres ya. Lalu kita akan lanjut ke kliennya. Oke, untuk kliennya karena di sini menggunakan Windows 7. Caranya sebenarnya agak mirip ya. Yang penting kalian harus menemukan menu untuk change adapter settingnya. Di sini langsung klik WiFi, ikon WiFi, kemudian klik Open Network and Internet Setting, kemudian change adapter setting. Nah, di sini local area connection kita klik kanan, klik Properties.
pilih yang Internet Protocol version 4, lalu masukkan alamat IP-nya tadi 192.168.1. Nah, ini belakangnya kita harus bedakan ya. Misalnya saya mau pakai 20. Lalu klik tab pada keyboard. Nah, seperti ini. Nah, ini udah cukup ya. Setting IP-nya hanya seperti ini aja. Lalu klik OK. Lalu kita coba tes, cek di CMD IP-nya apakah sudah berubah. Nah, ini dia ya. Ini untuk IP dari koneksi LAN-nya. Koneksi LAN-nya ini 192.168.1.20, sedangkan yang atas ini untuk koneksi menggunakan WiFi 192.168.100.19. Nah, seperti itu ya. Ini untuk setting IP sudah clear. Jadi harus disetting IP statik baik itu di server maupun di kliennya. Selanjutnya kita akan coba tes ping dari sini, dari klien ke alamat IP server yang menggunakan LAN tadi, yaitu 192.168. Berapa tadi? 10. Oke, lalu klik enter. Nah, ini ya, kalian bisa lihat hasil pingnya kurang dari 1 milisecond, artinya hampir tidak ada hambatan sama sekali ya. Beda dengan tadi waktu kita ngetes menggunakan WiFi. Nah, misalnya, oke, kita langsung tes aja ya. Kita bandingkan jika kita tes ke alamat WiFi-nya 192.168.100.98. Nah, itu dia. Untuk hasil pingnya di sini relatif tinggi ya. Jadi jangan sampai salah pengertian ya. Untuk hasil ping, semakin kecil angkanya itu semakin bagus, karena ini menandakan seberapa besar hambatan dari koneksi itu sendiri. Kalau di sini hasil pingnya angkanya besar, misalnya 100, 200, bahkan 1000, itu berarti hambatannya besar banget gitu. Jadi udah bisa dipastikan jaringan kalian itu lemot. Tapi kalau hasil pingnya ini seperti ini, lebih dari atau kurang dari 1 ms, itu berarti hambatannya hampir tidak ada ya. Jadi sangat lancar ya untuk koneksinya. Nah, untuk setting IP sudah beres. Langsung aja kita koneksikan program iPOS-nya ke alamat server yang menggunakan kabelan. Oke ya, di sini kita langsung klik kotak hitam kecil ya untuk program iPOS, kemudian klik tambah baru, masukkan IP address-nya 192.168.1.10. Oke, kita coba cek lagi ya di servernya. Nah, itu IP-nya masih sama 168.1.10. Oke. Kita masukkan di sini, kemudian beri nama atau keterangannya server. Ini namanya bebas sih, mau dikasih nama apa terserah. Klik simpan, lalu kita langsung panggil aja datanya. Nah, ini langsung kebaca ya. Nah, ini langsung bisa login tanpa ada delay sama sekali ya. Untuk datanya ya, ini masih kosong ya, datanya belum ada isinya. Nah, jadi dengan seperti ini, koneksi antara klien ke server itu sudah tidak melalui router lagi, melainkan dia langsung ke switch hub, dari switch hub langsung ke server kayak gitu ya. Jadi karena menggunakan kabel, otomatis hambatannya lebih kecil dan lebih stabil pastinya ya. Jadi dia nggak bergantung pada sinyal lagi. Jadi meskipun nanti katakanlah internet kalian lagi bermasalah, mungkin kalian kalau pakai IndiHome kan sering tuh IndiHome ngedown atau lemot atau apa itu, ini nggak akan terpengaruh sama sekali ya. Jadi untuk koneksi LAN menggunakan kabel itu tidak terpengaruh dari koneksi internet. Mau internet kalian mati, ngedown sekaligus itu nggak masalah. Yang penting switch hubnya bisa nyala, dapat listrik, dan kabelnya juga ke koneksinya itu
nggak ada kendala, nggak putus ataupun kendor ya. Itu dijamin lebih lancar daripada kalian menggunakan WiFi. Mau pakai WiFi yang semahal apa juga tetap kabel itu lebih stabil gitu ya. Oke, segitu dulu untuk video kita pada kali ini. Jadi semoga video ini menjawab pertanyaan atau keluh kesah kalian tentang program iPOS yang mungkin kendala lemot ya. Lemot dalam artian karena jaringan. Kalian bisa aplikasikan cara ini ya. Oke, jika kalian suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like-nya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.